Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Harafelianti, NPM 22710200052. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya Pinky Harafelianti. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini dalam mata kuliah Matematika Teori Dasar yang berjudul Studi Kasus Warga Tuban. Sebelum lanjut ke inti materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nigalu Okubanowati dari kelompok 3 dengan NPM 22710200045. Nama saya Nasratul Ilmi, NPM 22710200044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hilman Sadikin, NPM 22710200054, Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Riantina Saputri dengan NPM 22710200058. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan presentasi pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh beberapa teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus warga Tuban. Berawal dari kunjungan Presiden Jokowi ke Sochi pada Mei 2016, setelah bertemu dengan pebisnis Rusia, salah satu yang disepakati adalah raksasa migas Rusia atau Rosneft akan membangun kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang saat itu disebut senilai 13 miliar US dollar atau setara dengan 176 triliun. Pembangunan kilang Pertamina New Gross Refinery atau NGRR Tuban ini dilakukan melalui skema kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan Rusia Rosneft Oil Company melalui pembentukan perusahaan joint venture bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PT PRPP. Dalam usaha patungan ini, kepemilikan saham Pertamina 55% dan Rosneft 45%. Pembangunan NGRR Tuban yang produksi bahan bakar minyak yang berkualitas Euro V merupakan penugasan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 7807K/12/MEM/2016 tertanggal 3 Maret 2016 dan Perpres nomor 56 tahun 2018. Direktur Utama Pertamina atau Persero, Nike Widiawati mengatakan, target pembangunan kilang minyak dan pelabuhan akan selesai pada tahun 2026. Nanti kapasitas pengolahan kilang minyak mencapai 300 kbpd, produksi gasolin 14 juta liter per hari, produksi diesel 16 juta liter per hari, dan total produksi petrokimia 4.250 ktpa, ujar Nike dalam pernyataannya di tahun 2019. Nike menambahkan untuk membangun mega proyek ini, Pertamina menginvestasikan sekitar 15-16 miliar US dollar. Proyek ini menempati area seluas kurang lebih 900 hektar. Di akhir tahun 2019, pembangunan kilang minyak Tuban saat itu memasuki tahap early work, yaitu pembersihan lahan sekitar 328 hektar, serta pemulihan lahan abrasi atau restorasi seluas 20 hektar. Dalam pembangunan tahap awal tersebut, Pertamina telah menyerap 271 tenaga kerja lokal Tuban. Proyek ini sendiri melintasi 3 desa, yakni Desa Wadung, Desa Kaliuntuh, dan Desa Sumbergeneng di Kecamatan Jenung. Sementara itu, mengutip keterangan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, kerjasama antara Pertamina dan Rosneft terbentuk di tahun 2017. Pembangunan proyek senilai 211,9 triliun ini sempat tertunda lama karena terkendala pembebasan lahan. Proyek kilang ini memang sempat masuk dalam daftar 708 triliun rupiah investasi yang mangkrak karena terkendala pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan proyek tersebut yang menyentuh lahan warga memang sempat berlangsung alot. Pemerintah melalui BKPM sampai membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban. Sebagian warga memang sempat menentang pembangunan proyek tersebut. Pada 26 September, warga bersama mahasiswa mendatangi DPRD Tuban.
Mereka memprotes pembangunan proyek kilang minyak raksasa tersebut. Pada pertengahan Desember 2019, spanduk dan banner penolakan mulai terlihat di Desa Wadung dan Sumur Geneng. Tulisan bernada provokatif itu antara lain, "Kami menolak kilang, tanah kami tidak kami jual, tanah ora didol, wes ayem dadi petani." Poster itu antara lain berada di sepanjang jalan Dusun Tadahan, Desa Wadung, sebanyak 6 titik. Sedangkan di Dusun Pemohan, Desa Sumur Geneng, sedikitnya ada 4 spanduk yang dipasang di perempatan jalan. Polisi dan Satpol PP menyikapi aksi protes itu dengan mencabut poster dan banner tersebut. "Kami terbitkan bersama rekan Satpol PP," ujar Kapolres Tuban saat itu AKBP Nanang Haryono, Kamis 12 Desember 2019. Adapun rumusan masalah dari studi kasus warga Tuban ini adalah: pertama, bagaimana penyelesaian masalah dalam mengenai kasus warga Tuban. Kedua, bagaimana pengaplikasian himpunan terhadap kasus tersebut. Ada pula tujuannya, yaitu pertama, untuk menyelesaikan masalah antara warga Tuban dan perusahaan dengan menggunakan win-win solution yang mana kedua pihak akan diuntungkan. Kedua, untuk mengetahui bahwa himpunan dapat digunakan untuk penyelesaian suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 2 materi himpunan. Yang pertama, operasi himpunan irisan. Operasi himpunan irisan intersection, definisi irisan dari A dan B. Dilambangkan A, irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B. Dilambangkan A bagian B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Jika A bagian B digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, maka didapatkan sebagai berikut. Mari masuk ke pembahasan. Dari kasus tersebut dapat digunakan pengaplikasian himpunan, yaitu himpunan irisan. Dapat dilihat dari gambar di sini, gambar A yang tergabung dengan gambar B dan menghasilkan area irisan dari gabungan A dan B. Dan A saya ibaratkan sebagai warga Tuban, dan B saya ibaratkan sebagai pihak perusahaan. Nah, dari gambar ini dapat kita ambil keputusan, yaitu dengan cara mengambil pendapat, opini, atau musyawarah dari kedua belah pihak, yang mana pengaplikasian himpunan tersebut dapat menghasilkan titik terang atau satu kata mufakat. Sesuai dengan pengaplikasian himpunan irisan terhadap kasus tersebut dan diperoleh persetujuan, yang mana warga Tuban akhirnya menjual tanahnya dan menjadi miliarder dari hasil penjualan tanah tersebut. Dan penghasilannya mencapai 1,8 triliun rupiah. Sangat besar kan? Namun, penyelesaian masalah tidak hanya sampai di situ, karena mulai muncul masalah baru. Sebab kurangnya edukasi terhadap warga Tuban, karena jika dilihat sesuai data dan fakta yang terjadi, yang mana warga Tuban akhirnya menyesal telah menjual tanahnya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya SDM dan edukasi pendidikan tentang keuangan ataupun manajemen keuangan. Sehingga setelah beberapa tahun berlalu, warga Tuban telah kehilangan dana dan sumber dananya karena tidak adanya manajemen keuangan yang benar. Lalu bagaimana untuk penyelesaian masalahnya? Saya mengambil contoh dari pengaplikasian himpunan bagian untuk kasus tersebut. Dari himpunan bagian tersebut dapat diambil langkah untuk penyelesaian akhir kasus tersebut, yang mana dari gambar tersebut bagian A adalah bagian dari B. Bagian A di sini saya ibaratkan sebagai pihak perusahaan, dan bagian B saya ibaratkan sebagai warga Tuban. Dan pengaplikasian himpunan bagian terhadap kasus tersebut dengan pengambilan bagian warga Tuban dalam keikutsertaan proyek kilang minyak. Sehingga warga Tuban mendapatkan pekerjaan sekaligus dana hasil penjualan, yang mana dana dari pekerjaan dapat dipastikan selalu ada setiap bulannya, sehingga dapat menutupi kekurangan pendidikan keuangan yang dimiliki oleh warga Tuban. Kesimpulannya,
Masalah yang dihadapi oleh warga Tuban dapat diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan teori dan himpunan, yaitu himpunan bagian dan operasi himpunan irisan, dengan pengaplikasian strategi win-win solution di dalam negosiasi yang menghasilkan permasalahan, penyelesaian masalahan tanpa adanya kerugian dari kedua belah pihak. Sini saya akan menjelaskan tentang soal matematika. Jadi di sini ada bahasa Inggris 60, statistik ada 50, matematika dasar 30, bahasa Inggris dan statistik 30, bahasa Inggris dan matematika dasar 16, statistik plus matematika dasar 10, ketiganya ada 16. Ini bahasa Inggris, ini statistik, lalu ini matematika dasar. Ini penyelesaiannya. Statistik ditambah matematika dasar kan ada 10 sesuai soal. 10 maksudnya dari statistik di sini, matematika dasar kan di sini. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Bahasa Inggris dengan matematika dasar kan ada 16. Bahasa Inggris, matematika dasar. 16 dikurang 6 sama dengan 10. Bahasa Inggris, statistik ada 30. Nah, 30 dikurang 6 sama dengan 24. Matematika dasar, di bagian matematika dasar di sini. 30 dikurang 10 dikurang 6 kurang 4. 30 dikurang 20 sama dengan 10. Terus statistiknya kan ada 50. 24 tambah 6 tambah 4. Itu kan 34. 50 dikurang 34 hasilnya adalah 16. Terus di bahasa Inggris ada 60. Maksudnya 24 tambah 6 tambah 10 kan 40. 60 dikurang 40 kan sama dengan 20. Jadi bahasa Inggrisnya ada 20, bahasa Inggris ada 20, statistiknya 16, matematika dasarnya ada 10. Baik, itulah tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.